Dhammapada Atthakatha bab 14 syair ke-182. Kisah Raja Naga Erakapata. Ketika berdiam di dekat Varanasi, Sang Buddha membabarkan syair ke-182 dari Dhammapada ini, yang merujuk kepada Raja Naga Erakapata. Ada seekor Raja Naga yang bernama Erakapata. Dalam salah satu kehidupannya yang lampau, selama masa Buddha Kassapa, ia telah menjadi seorang biku untuk waktu yang lama. Karena gelisah, ia telah melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil selama itu. Dan ia terlahir sebagai seekor naga. Sebagai seekor naga, ia menunggu munculnya seorang Buddha baru. Erakapata memiliki seorang putri yang cantik, dan ia memanfaatkannya untuk tujuan menemukan Sang Buddha. Ia membuat putrinya terkenal sehingga siapapun yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sang putri berhak memperistrinya. 2 kali dalam sebulan, Erakapata membuat putrinya menari di udara terbuka dan mengumandangkan pertanyaan-pertanyaannya. Banyak pelamar yang datang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan berharap memilikinya, tetapi tak seorang pun dapat memberikan jawaban yang benar. Suatu hari, Sang Buddha melihat seorang pemuda yang bernama Uttara dalam pandangannya. Beliau juga mengetahui bahwa si pemuda akan mencapai tingkat kesucian Sotapati sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh putri Erakapata. Pada saat itu, si pemuda telah siap dalam perjalanannya untuk bertemu dengan putri Erakapata. Sang Buddha menghentikannya dan mengajarinya bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ketika sedang diberi pelajaran, Uttara mencapai tingkat kesucian Sotapati. Sekarang, di saat ia telah mencapai tingkat kesucian Sotapati, ia tidak lagi memiliki keinginan terhadap putri Erakapata. Bagaimanapun, Uttara tetap pergi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk kebaikan bagi banyak makhluk. Keempat pertanyaan pertama adalah sebagai berikut. Siapakah penguasa? Apakah seorang yang diliputi oleh kabut kekotoran moral dapat disebut sebagai seorang penguasa? Penguasa apakah yang bebas dari kekotoran moral? Dan orang yang seperti apakah yang disebut tolol? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas adalah sebagai berikut.
Ia yang mengontrol keenam indera adalah seorang penguasa. Seorang yang diliputi oleh kabut kekotoran moral tidak dapat disebut seorang penguasa. Ia yang bebas dari kemelekatan disebut seorang penguasa. Penguasa yang bebas dari kemelekatan adalah yang bebas dari kekotoran moral. Seseorang yang menginginkan kesenangan-kesenangan hawa nafsu adalah yang disebut tolol. Mendapat jawaban yang benar seperti di atas, Putri Naga Erakapata meneriakkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan arus hawa nafsu, kehidupan berulang-ulang, pandangan-pandangan salah, dan kebodohan, dan bagaimana mereka ditanggulanginya. Utara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini seperti yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Ketika Erakapata mendengar jawaban-jawaban ini, ia tahu bahwa Sang Buddha telah muncul di dunia ini, sehingga ia meminta kepada Utara untuk mengantarkannya menghadap Sang Buddha. Saat melihat Sang Buddha, Erakapata menceritakan kepada Sang Buddha bagaimana ia telah menjadi seorang biku selama masa Buddha Kassapa. Bagaimana ia tidak sengaja menyebabkan sebilah pisau rumput patah ketika sedang melakukan perjalanan di atas perahu, dan bagaimana ia sangat khawatir bahwa kesalahan kecil yang telah diperbuatnya akan menggagalkan usaha pembebasan dirinya. Akhirnya, bagaimana ia terlahir sebagai seekor naga. Setelah mendengarnya, Sang Buddha mengatakan kepada sang naga, betapa sulitnya untuk dilahirkan di alam manusia dan untuk dilahirkan pada saat munculnya para Buddha atau selama para Buddha mengajar. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 182 berikut. Adalah sangat sulit sekali untuk dapat terlahir sebagai manusia dalam lingkaran tumimbal lahir. Sungguh sulit hidup sebagai manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan Dhamma. Demikianlah sungguh jarang terjadi kelahiran para Buddha. Khotbah di atas bermanfaat bagi banyak makhluk. Erakapata sebagai seekor hewan tidak dapat mencapai tingkat kesucian Sotapati. Demikian kisah tentang Raja Naga Erakapata.